Episode 18. Kisah Naira menikahi jadi yang kedua. Angel merasa bahagia karena ternyata Kenzo tidak menyadari Naira tidak ada di rumahnya ini. Pak Li datang menyiapkan makanan di meja makan. "Silakan Tuan, selamat menikmati makan malam," ujar Pak Li. Kenzo hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya. "Tuan." "Pak Li, pergilah, tugasmu sudah selesai." Angel memotong pembicaraan Pak Li dan menatap tajam pada Pak Li. "Baiklah Nyonya." Pak Li yang menyadari tatapan membunuh dari Nyonya Angel langsung pergi meninggalkan ruang makan. "Hani, lusa aku akan pergi ke negara Jepang. Apa kau mau ikut denganku?" tanya Angel. "Aku sibuk," Kenzo menjawab dengan acuh tak acuh. "Oke," jawab singkat Angel. "Sudah kutebak, pasti kau tidak mau ikut. Akhirnya aku bisa bermesraan dengan Dimitri." Dalam hati Angel tersenyum bahagia. Sudah 3 bulan ini Angel menjalani hubungan gelap dengan Dimitri, seorang pria tampan yang bisa memuaskan hasratnya di ranjang, yang tidak pernah dia dapatkan dari Kenzo. Setelah makan malam, Kenzo langsung menuju ruangan kerjanya. Sementara Angel pergi keluar rumah untuk berpesta bersama teman-temannya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan tengah malam. Kenzo yang sangat lelah langsung menuju kamar tidurnya. Baru saja hendak tertidur, Kenzo baru menyadari dari tadi dia tidak melihat Naira. Kenzo langsung mengambil telepon di samping tempat tidurnya. "Iya Tuan," jawab Pak Li dengan mata yang menahan kantuk. "Pak Li, apa kau melihat Nyonya Naira?" "Maaf Tuan, sejak dari pagi pergi bersama Tuan, Nyonya Naira belum kembali." Pak Li yang masih terkantuk sedikit bingung. "Kenapa Tuan baru menyadari istrinya tidak ada?" gumam Pak Li dalam hati. Kenzo langsung menutup teleponnya. "Sial, kenapa aku baru menyadari gadis bodoh itu tidak ada?" Sambil mengacak-ngacak rambut, Kenzo langsung mengambil handphonenya. "Jim, cari tahu di mana Naira berada," perintah Kenzo. "Nyonya Naira ada di rumahnya Tuan," balas Jimmy dengan santainya. "Ya, Jimmy sudah menyiapkan semuanya. Dia menyuruh para bawahannya untuk selalu mengawasi Nyonya Naira agar kejadian seperti ini bisa teratasi. Jimmy benar-benar tahu ya sifat tuannya." Tanpa basa-basi Kenzo langsung keluar rumah, diikuti oleh para bodyguardnya. Sesampainya di rumah Naira, para bodyguard Tuan Kenzo langsung mengetuk-ngetuk pintu rumah Naira. "Aduh, berisik banget sih." Naira yang tengah tertidur seketika terbangun karena suara pintu yang diketuk-ketuk terdengar sangat keras. Jam berapa ini?" Naira melihat jam di mejanya. Udah jam 2. Siapa yang bertamu di tengah malam-malam begini? Gumam Naira. Apa hantu ya? Naira bergidik sendiri. Pura-pura gak denger aja deh. Naira kembali berusaha tidur. Tapi suara pintu yang digedor-gedor itu tidak juga berhenti. Aduh, kalau ini benar-benar hantu, itu hantu kurang kerjaan kali ya, ganggu orang tidur aja deh, umpat Naira. Naira mau tidak mau keluar kamarnya melihat dari jendela. Siapa ya? Tapi mobilnya seperti aku kenal, gumam Naira. Naira memberanikan diri membuka pintu rumahnya. Krek. "Selamat malam Nyonya. Anda ditunggu Tuan Kenzo. Mari ikut dengan kami." "Siapa orang berjas hitam itu?" "Hah? Tuan Kenzo?" pekik Naira. Yang melihat Tuan Kenzo keluar dari mobilnya berdiri di samping mobilnya. Kenapa beruang kutub itu ada di sini sih?" Naira bergumam dengan pelan. "Baiklah, aku ganti baju dulu ya." Naira yang hendak masuk ke dalam rumah dicegat oleh para pengawal Tuan Kenzo. "Tidak perlu Nyonya, lebih baik Anda segera ikut. Tas dan keperluan Nyonya yang lainnya biar kami yang urus." Para pengawal itu berbicara dengan nada yang tegas. Sambil menutup pintu rumah Naira, mau tidak mau Naira langsung menghampiri Tuan Kenzo. "Tuan Kenzo, aku..." "Masuk," perintah Kenzo dengan suara yang tegas.
Naira masuk ke dalam mobil Tuan Kenzo tanpa berbicara sedikit pun. Melihat wajah Tuan Kenzo saja sudah membuat seorang Naira sulit bernafas. Apalagi jika dipaksa untuk berbicara dengannya. Bisa mati berdiri. Au! Kenzo menyentil kening Naira dan Naira mengusap-ngusap keningnya yang terasa panas. Tuan, kau itu suka sekali ya menyentil keningku, sakit tahu. Protes Naira, memanyunkan bibirnya hingga 5 cm. Jangan pernah melakukan kesalahan atau yang membuat aku kesal lagi kalau kau tidak mau dihukum. Suara berat Kenzo terdengar sangat tegas. Memangnya aku membuat kesalahan apa, Tuan? Tanya Naira dengan wajah bingung. Masih berani bertanya, Kenzo menatap tajam ke arah Naira. Naira yang mendapatkan tatapan tajam dari Tuan Kenzo hanya bisa menundukkan kepalanya. Tapi aku memang tidak tahu kesalahanku apa. Suara Naira terdengar sangat kecil, masih dengan kepala yang tertunduk. Dasar gadis bodoh, tidak pulang ke mansion dan membuat aku tengah malam begini menjemputmu. Kau pikir itu bukan kesalahan? Bentak Kenzo. Tapi Tuan, bagaimana aku mau pulang? Alamat mansion Tuan aja aku nggak ingat di mana. Apa? Jadi kau tidak pulang karena tidak tahu alamat mansion yang kau tinggali? Kenzo berbicara dengan menahan rasa kesal dan geli secara bersamaan. Iya. Naira menganggukkan kepalanya. Kau kan bisa menghubungi ponselku. Kenzo menggelengkan kepalanya dengan senyum sinis di bibirnya. Kenzo tidak pernah menyangka gadis yang duduk di sebelahnya itu memang benar-benar sangat bodoh. Tuan, kau bercanda ya? Tanya Naira sambil memandang wajah Kenzo. Bercanda? Kenzo mengernyitkan keningnya. Bagaimana cara aku menghubungimu? Nomor HP Tuan saja aku nggak tahu. Dan aku yakin Tuan pun nggak tahu nomor HP aku. Oh, benar juga ya. Kenzo berbicara dalam hati. Padahal aku sudah berusaha nelpon dan mengirim pesan ke Nona Angel. Tapi tidak ada balasan darinya. Ucap Naira dengan nada yang sangat kesal. Kenzo menatap Naira dengan intens, lalu kembali menatap ke arah depan tanpa berbicara sedikit pun. Dan tanpa terasa, mobil yang mereka tumpangi telah sampai di mansion kedua. Kenzo yang masih terdiam berjalan cepat menuju kamarnya, dan Naira mengikuti tuannya dari belakang tanpa bersuara. Tidurlah. Kenzo langsung naik ke atas tempat tidur tanpa melihat Naira. Naira yang melihat Tuan Kenzo tertidur langsung mengambil selimut dan bantal, lalu menaruhnya di atas sofa. Karena rasa kantuknya, Naira pun langsung memejamkan matanya. Kenzo yang melihat Naira sudah tertidur langsung duduk di ranjangnya sambil terus menatap Naira yang sudah tertidur lelap. Dasar gadis bodoh. Aku tidak pernah menyuruhnya tidur di atas sofa, tapi lagi-lagi dia lebih memilih tidur di sofa itu daripada di sampingku. Kenzo menggelengkan kepalanya, karena baru kali ini ada wanita yang menolak tidur di sampingnya. Karena biasanya para wanita akan dengan senang hati bisa tidur seranjang dengannya. Tapi gadis bodoh itu justru lebih memilih sofa daripada tidur dengan dirinya. Pagi harinya, Naira yang sedang menunggu sarapan pagi hanya duduk dengan diam tanpa bersuara sama sekali. Menatap Tuan Kenzo yang terlihat sedang menghubungi seseorang. Jim, kau sudah siapkan semuanya? Sudah Tuan, saya sudah berada di Hotel Pacific. Oke, dalam 2 hari ini semuanya harus sudah siap, perintah Kenzo, lalu menutup ponselnya. Sementara itu, Angel yang baru pulang dari acara semalam begitu terkejut saat melihat Naira yang duduk di samping suaminya. Kau ada di sini? Angel yang masih dalam keadaan mabuk bertanya dengan wajah yang kesal. Angel, pergilah ke kamarmu, bentak Kenzo. Angel yang merasa kesal karena dibentak langsung pergi menuju kamarnya.
Ia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur karena kepalanya terasa berat. Sial, gadis itu sudah kembali. Umpat Angel, memijat keningnya dengan pelan-pelan. Sudahlah. Aku harus beristirahat dengan baik, karena besok aku akan bertemu Dimitri. Angel tersenyum membayangkan dirinya yang sedang bercinta dengan kekasih gelapnya. Naira yang sudah bersiap-siap berangkat kerja, keluar dari mansion dengan tergesa-gesa. Sesampainya di pintu keluar, Pak Li sudah membukakan pintu mobil untuknya. Silakan masuk, Nyonya. Tidak usah, Pak Li. Aku naik taksi saja. Naira tersenyum ramah pada Pak Li. Cepat masuk, terdengar suara dari dalam mobil dengan sangat keras. Naira menundukkan kepalanya melihat ke dalam mobil. Tidak usah, Tuan. Aku sudah pesan taksi online kok. Naira menolak secara halus. Aku akan menghukummu kalau kau tidak naik, hardik Kenzo dengan tatapan dinginnya. Naira menghela nafasnya dengan berat, lalu masuk ke dalam mobil. Dengan segera Naira mengambil ponsel yang ada di dalam tas untuk mengcancel taksi online yang sudah dipesannya. Kenzo yang melihat HP milik Naira dengan gerakan cepat mengambil dari tangan gadis itu. Tuan, itu HP-ku jangan diambil, pinta Naira dengan wajah yang terkejut. Kenzo tidak memperdulikan perkataan Naira. Tangannya sibuk menekan nomor miliknya. Dan setelah mendengar suara handphone berbunyi, dengan segera dia mengembalikan ponsel milik Naira. Cih, ponsel kau itu sangat kuno. Mana mungkin aku akan mengambilnya, ejek Kenzo dengan seringai licik di bibirnya. Walaupun kuno, tapi aku membelinya dengan uang hasil keringatku sendiri loh. Naira mengerucutkan bibirnya dengan wajah yang kesal. Kenzo melirik pada Naira, menatap wajah yang terlihat ditekuk sambil memanyunkan bibirnya, membuat Kenzo tertawa geli sendiri. Gadis bodoh, gumam Kenzo dalam hati. Berhenti di sini aja deh, Tuan, pinta Naira. Bukankah kafe Black White masih 5 blok dari sini? Tanya Kenzo dengan mengernyitkan keningnya. Iya, tapi di sini aja, Tuan. Kalau Tuan mengantar sampai depan kafe, bisa-bisa bos dan teman-temanku aku bisa pingsan karena melihat aku turun dari mobil Anda. Seloroh Naira dengan tertawanya. Kenzo lagi-lagi mengernyitkan keningnya. Dia sedikit bingung dengan perkataan Naira. Memangnya kenapa dengan mobilku? Naira menghela nafasnya. Mobil Anda sangat mewah dan keren. Naira bergegas turun dari mobil. Terima kasih, Tuan, sudah mengantar aku. Naira tersenyum pada Kenzo. Kenzo tidak menjawab ucapan Naira dan memilih berlalu begitu saja. Ih, aneh banget sih. Kadang dia baik, tapi kadang dia menakutkan seperti tadi. Gerutu Naira bergidik ngeri sendiri. Perusahaan Ken's DRC. Jimmy yang sudah pulang dari Hotel Pacific langsung memasuki ruang kerja Tuan Kenzo. Tuan, semuanya sudah beres. Acara pembukaan Hotel Pacific akan diadakan 4 hari lagi. Jimmy menyerahkan berkas dari Hotel Pacific. Bagus, Jim. Bagaimana dengan Dimitri Corp? Tebakan Anda benar, Tuan. Pemilik Dimitri Corp adalah Tuan Dimitri, kekasih gelap Nyonya Angel. Jimmy menyerahkan berkas yang berisi foto-foto Angel bersama Dimitri. Tidak hanya itu saja, Tuan. Tuan Dimitri mendekati Nyonya Angel hanya untuk mencari tahu semua tentang perusahaan Anda, Tuan. Sepertinya pemilik Dimitri Corp ingin bermain-main denganku. Wajah Kenzo terlihat sangat marah, membuang semua foto yang ada di tangannya. Tuan, apa perlu aku membereskan perusahaan Dimitri Corp? Tidak perlu, tergesa-gesa, Jim. Kita ikuti permainannya. Kenzo tersenyum licik. Baik, Tuan. Jim, ambilkan handphone keluaran terbaru dari perusahaan kita. Baik, Tuan.
Lingerie keluaran terbaru dari perusahaan kita juga ada. Jimmy berusaha menahan tawanya. Jim, kau mau mati ya? Hardik Kenzo. Tidak tuan. Jimmy bergegas meninggalkan ruangan Tuan Kenzo dengan senyum penuh arti. Sudah aku duga, Tuan Kenzo pasti tertarik pada Nyonya Naira. Jimmy yang sangat paham karakter Tuan Kenzo sudah menduganya. Pasti Tuan Kenzo akan tertarik pada Nyonya Naira. Walaupun wajah Nyonya Naira tidak terlalu cantik dan seksi, tapi sifat dan senyuman tulus Nyonya Naira bisa membuat Tuan Kenzo menyukainya. Sebuah senyuman yang dimiliki oleh seseorang yang pernah dekat dengan Tuan Kenzo.